Teman sekalian, selamat pagi. Hari ini kita bertemu dengan doa pagi secara online. Saya akan membacakan dari kitab Mazmur pasal 5 ayat 4. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Inilah gaya hidup dari Daud. Setiap pagi dia sungguh-sungguh mendengar dan juga berseru kepada Tuhan. Karena dia yakin Tuhan mendengar seruannya. Dia berseru, dia berdoa kepada Tuhan untuk bersyukur atas kehidupan yang Tuhan berikan kepadanya di hari yang baru. Dan dia memohon pertolongan Tuhan agar di hari yang baru yang Tuhan berikan, dia dipimpin dan disertai oleh Tuhan. Dan dia mempersembahkan seluruh kehidupannya di hari itu untuk kemuliaan Tuhan. Dia berpegang pada Tuhan. Apa yang dia katakan, apa yang dia perbuat, dia lakukan didasarkan kepada terang firman Tuhan. Dan dia menunggu-nunggu. Artinya dia sabar, dia berjuang mengerjakan bagiannya, dan dia percaya Tuhan mengerjakan bagiannya. Itulah Daud setiap pagi. Seperti kita hari ini, kita ingin berseru kepada Tuhan, kita ingin mendengar suaranya, dan kita ingin sungguh-sungguh berdoa kepadanya. Tuhan menyertai kita dan menolong kita. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Di jalan aku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalan yang berliku dihiburnya hatiku bila tiba pencobaan. Dikuatkan imanku jika aku kehausan dan langkahku tak tetap dari datang air yang sedang dari cadas di depan. Datang air yang sedang. Di jalan aku diiringi oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku, diberi damai
suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Oh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, dihibur hatiku bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di dekatku datang air yang segar. Dari cadas di depanku datang air yang segar. Bapak Ibu sekalian, kita bersama-sama berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami ingin bersama-sama belajar dari firman-Mu. Tuhan menolong kami sehingga apa yang kami baca, kami renungkan boleh menolong kami untuk mengenal apa yang Tuhan kehendaki buat kami. Mengenal kebahagiaan yang kami ingin dapatkan. Tuhan berfirmanlah kepada kami sedia mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka mempunyai kerajaan surga. Bapak Ibu sekalian, kita ingin memulai rangkaian pembinaan gereja melalui khotbah di bukit di sepanjang 3 bulan ini. Di khotbah minggu dan juga di doa pagi dan seluruh aktivitas kelompok kecil. Hari ini kita belajar tentang kebahagiaan. Dicari atau diberikan. Konon Tuhan memanggil 3 orang malaikat. Ada sebuah cerita ini ya. Lalu Tuhan mengatakan, ini sebuah kebahagiaan. Jadi Tuhan memberikan kebahagiaan kepada 3 malaikat ini. Ini sangat bernilai. Ini dicari, diperlukan oleh semua manusia di dunia. Sekarang kamu pergi ke dunia, simpanlah di suatu tempat supaya manusia itu sendiri yang menemukannya. Jangan di tempat yang terlalu mudah, sebab nanti kebahagiaan disia-siakan. Tapi jangan juga di tempat yang terlalu susah, sehingga tidak bisa ditemukan. Yang penting, letakkan kebahagiaan di tempat yang bersih. Lalu ketiga malaikat ini turun langsung ke bumi. Dan dia meletakkan kebahagiaan. Tetapi di mana dia meletakkannya? Malaikat pertama bilang begini, bagaimana saya usul diletakkan di puncak gunung yang tinggi. Yang dua nggak setuju. Yang malaikat kedua mengatakan letakkanlah di dasar samudra. Yang lain kurang setuju juga. Akhirnya malaikat ketiga membisikkan usulnya dan disepakati usulnya. Lalu malam itu juga ketika semua orang sedang tidur, ketiga malaikat itu meletakkan kebahagiaan di tempat yang dibisikkan tadi. Nah, sejak hari itu, kebahagiaan itu selalu tersimpan rapi di tempatnya. Rupanya tempat itu susah atau cukup susah untuk ditemukan. Dari hari ke hari, tahun ke tahun, manusia terus mencari kebahagiaan. Kita semua ingin juga menemukan kebahagiaan. Kita ingin merasa bahagia. Tapi di mana mencarinya? Ada yang mencarinya dengan wisata naik gunung. Seperti usulan malaikat pertama taruh di atas gunung. Ada juga yang berwisata ke pantai mencari kebahagiaan. Seperti malaikat kedua usulnya di pantai. Ada yang mencari gelar. Ada juga orang mencari ada banyak manusia melakukan
upaya menemukan kebahagiaan itu. Ada yang menemukan merasa kebahagiaan itu didapat kalau dia menikah, kalau punya harta yang banyak, dan sebagainya. Tapi sungguh-sungguh kita melihat ternyata susah menemukan. Adam bilang kekayaan dihubungkan dengan kebahagiaan. Kalau kita pikir, alangkah bahagianya kalau kita punya barang ini, barang itu. Tapi ketika kita sudah memilikinya, kita merasa bosan dan tidak memberikan kebahagiaan. Nah, kenapa semua yang itu nggak mendatangkan kebahagiaan? Pertanyaan itu, kenapa semuanya itu tidak mendatangkan kebahagiaan? Karena kebahagiaan kita tergantung pada diri kita sendiri. Misalnya, saya sibuk dengan kerjaan. Jadi kebahagiaan saya itu melekat pada pekerjaan. Kebahagiaan saya melekat pada istri, pada anak, pada pelayanan, pada jabatan atau kedudukan. Itu kebahagiaan yang rapuh karena tergantung sesuatu. Jika sesuatu itu tidak ada, akan berubah, maka lenyaplah kebahagiaan itu. Kebahagiaan itu yang bergantung pada adalah kebahagiaan yang tidak permanen atau rapuh. Bila datang hujan dan banjir, rusaklah kehebatannya. Nah, kita ingin bahagia. Untuk itu kita menentukan beberapa ukuran. Tuhan Yesus juga punya beberapa kriteria tentang kebahagiaan. Firman Tuhan hari ini, kitab Matius pasal 53 mengatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Ini bagian khotbah di bukit. Berisi panggilan orang Kristen untuk hidup berbeda, bertolak belakang dari dunia ini. Berani tampil beda. Menggambarkan buah pertobatan, pembaharuan pikiran, perasaan, dan kehendak secara total. Menghadirkan kehidupan kerajaan Allah, kerajaan surga di dunia atau di bumi ini. Khotbah di bukit adalah undangan dari Yesus untuk kehidupan yang baik. Dia mengundang kita ke kondisi menciptakan kondisi kebahagiaan yang terus bertumbuh dan berkembang dan intens. Dan Yesus menggambarkan cara berada di dunia yang menuntun pada kebahagiaan. Baik untuk kita secara individu maupun untuk kita sebagai komunitas. Dia melukiskan gambaran untuk kita dan dia mengundang kita masuk ke dalam kebahagiaan itu. Itulah khotbah di bukit yang awal-awal dari Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12. Nah, saudara-saudara, ayat 3 mengatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka yang punya kerajaan surga. Kalau kita pergi ke Israel, ketika kita pergi ke gereja Bukit Bahagia, maka tour guide itu menjelaskan arti kata bahagia. Dia bilang begini, bahagia dalam khotbah di bukit itu artinya ada dua. Yang pertama, you shall be happy. Engkau akan bahagia. Lalu yang kedua, if you strengthen your way, then you will be happy. Jadi kalau engkau meluruskan jalanmu, maka engkau akan bahagia. Jadi khotbah ini ditunjukkan untuk semua orang yang ingin mendapatkan kebahagiaan. Nah, berapa banyak orang yang ingin mendapatkan kebahagiaan? Jadi Yesus berkata, berbahagialah. Yesus menjelaskan cara terbaik, cara paling menyenangkan di dunia ini. Dia menggantungkan di depan kita seperti kunci mobil atau rumah baru. Ini bisa jadi milikmu. Ini bisa menjadi bagianmu. Seperti apa dia menunjuk ke pohon yang rimbun dan berkata, wow, ini adalah pohon yang sehat. Ketika kamu meraihnya, yaitu khotbah di bukit. Terutama dalam bacaan kita Matius pasal 5 ayat 3 dan nanti beberapa minggu ke depan ayat-ayat selanjutnya. Jadi jangan lewatkan undangan ini. Tuhan sangat memperhatikan kebahagiaan kita. Dengarkanlah itu lagi. Tuhan sangat memperhatikan kebahagiaan kita. Apakah kehidupan yang membahagiakan atau hidup yang baik itu? Apa ukuran buat Anda? Coba kita renungkan. Apakah kehidupan yang baik, yang bahagia ketika banyak uang, tidak ada hutang, banyak waktu luang, hubungan yang bermakna, liburan yang menyenangkan, makanan yang enak? Itulah hidup yang bahagia atau yang menyenangkan. Anda bisa tambah lagi daftarnya.
Johannes Calvin pernah mengamati bahwa kebanyakan orang berpegang pada keyakinan yang salah, bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang bebas dari gangguan, mencapai semua keinginannya, dan menjalani kehidupan yang menyenangkan dan mudah. Kita bisa juga tambah daftar lagi. Nah, ucapan bahagia, kalau kita membaca bagian kita ini, kalau nanti Anda baca ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-11, di sana kita bisa melihat ucapan bahagia menunjukkan kepada kita bahwa ini benar-benar berlawanan dengan anggapan dunia. Makanya berbeda dengan dunia. Dikatakan berbahagialah orang yang miskin. Dunia mengatakan apa? Berbahagialah orang yang kaya, diberkatilah orang yang kaya. Berbahagialah orang yang berduka. Dunia akan mengatakan berbahagialah mereka yang tertawa dan bersuka cita. Berbahagialah yang lemah lembut. Dunia akan mengatakan berbahagia orang yang bangga dan percaya diri. Berbahagia mereka yang lapar dan haus. Dunia akan mengatakan berbahagia mereka yang tidak lapar dan tidak haus karena mereka memiliki segalanya. Itu berbeda dengan dunia. Tapi itu yang Tuhan mau buat kita supaya kita mendapatkan kebahagiaan, be happy yang sejati. Nah, yang pertama yang kita bisa pelajari hari ini adalah miskin di hadapan Allah. Kata miskin dipakai kata tokos. Miskin harta, pengaruh, posisi, dan kehormatan. Artinya apa? Kita sadar kita ini miskin. Harta, pengaruh, posisi, kehormatan tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Itulah orang yang berbahagia. Walaupun kita punya, tapi kita sungguh-sungguh merasakan bahwa semua milik kita, dan kita menyadari semua uang kita, tanah kita, rumah kita mungkin, usaha kita, jabatan kita, pelayanan kita, itu dari Tuhan dan dikembalikan menjadi milik Tuhan. Kita hanya bendahara Tuhan. Kita hanyalah milik Tuhan. Saya nggak punya apa-apa. Saya hanya punya Tuhan. Saya hanya mengurus apa yang sudah Tuhan percayakan. Harta saya, hidup saya, nggak ada yang dibanggakan buat kita. Apa yang kita banggakan? Kalau semua milik kita diambil dari kita. Rumah kita diambil. Kendaraan kita diambil. Jabatan kita diambil. Harta benda kita diambil. Semua yang melekat pada kita diambil. Siapa kita? Kita hanya debu tanah yang tak berarti. Gak ada yang bisa kita banggakan. Itulah miskin rohani. Kita sadar jabatan kita, gelar kita, nama baik kita bukan karena gagah dan kuat kita, tapi anugerah Tuhan. Tidak ada alasan untuk bermegah diri dan menjadi sombong, semua karena anugerah Tuhan. Sehingga kita harus memiliki kerendahan hati. Ingat, saudara-saudara, bagaimana keadaanmu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Dikatakan Paulus dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 26. Apa artinya? Paulus mau bilang apa? Keberhasilan manusiawi dan status duniawi sama sekali tidak berarti di mata Tuhan. Allah memilih orang-orang yang tidak menaruh harapan pada apa dan siapa dirinya selain kepada Allah. Jadi kebahagiaan itu bisa kita dapat ketika kita sungguh-sungguh mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dan kita meyakini bahwa semua yang kita miliki adalah anugerah Tuhan. Bahkan kita mengatakan bahwa kita tidak layak di hadapan Tuhan. Kita adalah manusia yang lemah, manusia yang berdosa, yang sungguh-sungguh hanya bergantung kepada Tuhan. Dan Anda tahu, yang bergantung kepada Tuhan, yang berserah kepada Tuhan, yang rendah hati, dia yang memiliki kerajaan Allah. Karena dia akan mengalami hadirat Allah dalam hidupnya. Dia akan mau berjumpa dengan Allah dalam hidupnya. Karena dia dipimpin oleh Allah dan dia selalu mengandalkan Allah. Itu yang harus kita lakukan. Dan Anda tahu di mana diletakkan kebahagiaan itu oleh malaikat yang ketiga dan teman-temannya. Ternyata diletakkan di hati manusia. Hati kita harus rendah hati. Hati kita harus bergantung pada Tuhan. Semua milik Tuhan. Semua anugerah Tuhan. Dan ketika kita bergantung kepada Tuhan, maka kita akan mengalami kebahagiaan yang sejati. Dan akan permanen, kekal selama-lamanya. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Tuhan mengingatkan kami bahwa kebahagiaan itu ketika kami sungguh-sungguh
memiliki karakter seperti yang Tuhan kehendaki. Kami ingin hati kami rendah hati kami bergantung kepada Tuhan, hidup kami bergantung kepada Tuhan, dan mensyukuri apa yang sudah kami miliki, yang adalah dari Tuhan dan untuk Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih. Kau memberikan kepada kami wejangan, memberikan kepada kami bagaimana kami meraih kebahagiaan. Biarlah Tuhan kami terus berjuang dan kami terus mengandalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan, dan terus belajar rendah hati. Dan kami sungguh-sungguh mensyukuri semua yang Tuhan berikan buat kami. Dan kami sungguh-sungguh persembahkan juga semua buat Tuhan. Tuhan, hari ini kami ingat saudara-saudara kami di Nusa Tenggara Timur yang mengalami bencana Taufan Seroja beberapa hari yang lalu. Tuhan tahu penderitaan mereka, kesulitan mereka. Tuhan hibur, Tuhan kuatkan yang berduka cita. Tuhan kuatkan dan berikan semangat untuk menata hidup yang baru, menata ulang hari-hari yang akan dijalankan. Tuhan berkati, ada banyak gereja-gereja, ada banyak aparat pemerintah yang terjun menolong korban bencana. Kau berikan juga kepada mereka kekuatan, kesabaran dalam membantu para korban bencana alam. Tuhan, kami memohon pertolongan-Mu agar semuanya boleh berjalan dengan baik. Berkati kami, bukan hanya mendoakan, tapi kami terlibat membantu saudara-saudara kami yang mengalami bencana alam dengan apa yang ada pada kami, yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan, berkatilah pemerintah kami di dalam menanggulanginya. Biar hikmat Tuhan boleh menolong pemerintah dalam menanggulangi bencana ini. Berkati juga pemerintah kami ketika berjuang menghentikan penyebaran COVID-19. Biarlah mereka boleh terus dengan kebijakan-kebijakan yang baik yang sungguh-sungguh mendukung penghentian penyebaran COVID-19. Ajak kami juga bahu-membahu menolong pemerintah dengan menerapkan protokol kesehatan. Berkati gereja-Mu di tengah-tengah situasi bangsa yang penuh dengan musibah, bukan hanya pandemi tapi juga bencana alam. Biar gereja-Mu boleh ambil bagian dalam arak-arakan membantu masyarakat yang mengalami penderitaan karena bencana alam. Biar kami ambil bagian dengan apa yang kami bisa lakukan. Tuhan berkati pekerjaan kami, usaha kami, agar boleh terus berjalan dengan baik. Sekolah dan kuliah kami yang sedang mempersiapkan ujian, Tuhan boleh menolong, memberkati, agar kami boleh belajar dengan baik, dengan tekun, dan dapat sungguh-sungguh meniti masa depan dengan baik. Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh pekerjaan kami, usaha kami, dan masa depan kami ke dalam pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, sekarang terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam setiap detik perjuangan hidupmu, dalam setiap apapun yang sedang kau jalankan. Amin. Saudara-saudara, kita akan melanjutkan kehidupan kita dan kita akan mengakhiri doa pagi kita dengan pujian. Tuhan memberkati kita.